Katanya orang Indonesia tidak disiplin. Lu pernah ke Singapura? Gue yakin banyak yang udah pernah ke Singapura. Di sana ada aturan, kalau lu makan permen karet didenda 500 Sing dollar. Dengan kurs sekarang itu sekitar 4,5 juta rupiah. Orang Indonesia pergi ke Singapura, disiplin. Nggak ada yang makan permen karet. Tapi lihat di Jakarta, ada busway, diterobos. Separator ada, diterobos. Separator ditinggikan, diterobos. Ini sistem yang salah. Gua mau usul sama Jokowi sama Ahok, nggak usah kasih separator. Cukup garis biasa. Tapi ada tulisan, batas suci. Nggak akan bakal ada yang nerobos, men. Kenapa Indonesia seperti ini? Karena memang ada kesalahan. Orang Indonesia ini menganggap dirinya spesial. Semua orang Indonesia menganggap dirinya spesial. Lu lihat martabak. Martabak semuanya spesial. Nggak ada martabak biasa-biasa aja, nggak ada. Gua kuliahin tukang martabak. Bang, sini bang. Lu tahu nggak artinya spesial, bang? Disebut spesial karena jumlahnya sedikit. Limited edition. Kalau jumlahnya banyak, apalagi yang spesial dari sebuah yang spesial itu, bang. Lu jadi beli nggak? Gue juga merindukan Indonesia yang cerdas. Indonesia yang cerdas secara merata. Kalau tidak merata tuh percuma. Karena orang yang cerdas akan mengeksploitasi orang yang tidak cerdas. Tapi kalau merata tuh asik. Lu bayangkan lu masuk pintu tol, penjaga tolnya tuh cerdas. Iya kan? Cerdas. Kan enak kan lu sering nanya traffic kan sama penjaga tol kalau lu masuk tol. Mbak, kenapa macet? Kemacetan dimulai dari birokrasi kita, Pak. Apakah ada kecelakaan di depan, Mbak? Kecelakaan ada pada sistem perekonomian kita yang berpihak kepada kapitalis, Pak. Keren loh. Kenapa lu jadi penjaga tol? Itu karena sistem pendidikan kita yang bobrok. Memang sistem pendidikan kita tuh bobrok, men. Lu tahu bahwa sebenarnya sistem pendidikan kita itu ya mengada-ngada. Anak 3 tahun belajar bahasa Inggris. Anak 3 tahun belum perlu bahasa Inggris kecuali dia tinggal di Inggris. Anak 3 tahun perlu belajar cebok, men. Kecuali ceboknya pakai bahasa Inggris. Mama, wipe my oke, gitu kan. Anak 3 tahun pandai berbahasa Inggris, lu percaya dia jadi penerjemah di PBB? Enggak. Anak 3 tahun pandai bahasa Inggris, lu percaya dia membuat proposal dalam bahasa Inggris? Enggak. Karena belum ada tanggung jawabnya. Jadi mereka perlu enggak? Enggak. Yang perlu siapa? Kita. Karena kita senang menonton mereka. Kita senang menonton anak kecil melakukan keterampilan orang dewasa. Itu seperti sirkus anak. Dan lu pernah punya teman-teman yang boleh lepas tuh lu pernah punya teman pemain sirkus? Gue punya satu. Sirkus tuh kan bisa salto, bisa jalan cepat, bisa loncat-loncat. Tapi ketika dia di kehidupan nyata, dia jalannya biasa aja, men. Nggak loncat-loncat dia, nggak salto. Ke rumah dia kan, apa tuh? Bokap gua. Biasa aja gitu kan. Dan pendidikan di Indonesia tuh PR-nya banyak. Anak gua PR-nya banyak. Mau gue keluarin gak enak. Udah bayar uang pangkal. Ya udahlah ya, kasihan deh lo. Lapor Kaseto ya. PR-nya banyak. Tapi apakah dengan PR banyak itu pendidikannya bagus? Enggak, men. Ternyata pendidikan yang bagus itu ada di Finlandia. Yang 40 tahun sistemnya tidak berubah. Di Indonesia setiap ganti menteri sistemnya berubah. Dan ternyata bukan sistemnya yang berubah. Cuman terminologinya yang berubah. Lo tahu? Dulu Eptanas, sekarang UN. Itu sebenarnya sama-sama aja. Terminologinya aja yang berubah. Sebenarnya sistemnya nggak berubah. Dulu kita sekolah 1-6, 1-3, 1-3. Sekarang 1-12. Apakah berubah? Enggak. Terminologinya aja yang berubah. Karena menuju kelas 7 orang harus pindah ke SMP juga. Menuju kelas 9 orang harus pindah ke SMA. Artinya cuma terminologinya yang berubah. Jadi menurut gua mungkin menteri yang dulu tuh hanya bisa ngitung sampai 1-6. Sekarang bisa 1-12. Jagoan gua. Hanya mengubah terminologi, men. Dan ternyata pendidikan yang bagus di Finlandia nggak ada PR-nya. Tidak ada PR-nya, tapi lu lihat hasilnya. Ada Nokia, ada pembalap-pembalap, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Ari Vatanen, semuanya dari Finlandia. Semuanya dari Finlandia.
Kenapa mereka bisa juara F1? Karena nyetirnya fokus, nggak mikirin PR. Kalau kita, Ananda Mikola ikut F1, nabrak, wah PR belum dikerjain. UN, ujian nasional. Ini juga bukti ketidakadilan di negara ini. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, Papua yang fasilitasnya seperti itu. Jangankan Papua, di Banten ada daerah namanya Lebak. Orang kalau mau pergi sekolah di situ harus manjat-manjat dulu kayak Indiana Jones. Soalnya sama dengan anak-anak kita yang ada di Jakarta yang sudah melek internet. Tidak adil kan? Jangankan soal ketidakadilan, ternyata penyelenggaraannya juga carut-marut. Pernah soalnya itu terlambat. Kenapa? Karena distribusi soal terpusat. Harusnya kan gak usah terpusat kan? Kalau gue jadi Menteri Pendidikan mah gampang aja. Gue kirim email semua guru-guru print, fotokopi, selesai kan? Gak mungkin telat. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Karena takut guru-guru di daerah membocorkan soal. Nah ini ada sistem yang pusat tidak percaya kepada guru-guru di daerah, terus gue harus nyekolahin di sistem yang mereka sendiri tidak percaya. Iya. Mari kita gugat mereka, pejabat-pejabat. Kenapa nyekolahin anaknya di luar negeri? Ini sistem Bapak yang buat. Ini sistem Bapak yang urus. Kenapa Bapak menyekolahkan anak di luar negeri? Ini sistem Bapak yang urus. Justru karena gue yang ngurus, bro. Gue gak percaya sama diri gue sendiri. Iya kan? Itu kan kayak kosmetik. Kosmetik murah, tapi bintang iklannya cewek-cewek cantik. Dan lu percaya cewek-cewek itu pakai. Dan lu akhirnya pakai supaya secantik mereka. Padahal lu udah gak ketolong. Ekonomi juga masalah men di Indonesia. Dan ekonomi adalah titik yang penting juga. Karena ternyata setelah dipetakan, permasalahan di dunia ini bisa dipetakan ke dalam permasalahan ekonomi. Semuanya tuh economical reason. Termasuk masalah hubungan cowok sama cewek. Itu masalah economical reason men. Kenapa cewek cantik harganya mahal? Karena itu masalah supply and demand. Supply-nya sedikit, permintaan banyak, harga naik. Jual mahal mereka. Kalau cewek jelek itu jumlahnya sedikit, gue yakin yang jelek jual mahal. Sayang, kamu kok jual mahal? Aku kan jelek. Iya men. Jenis hubungan juga berubah-ubah. Ada hubungan adik kakak gitu kan. Ada hubungan lagi tuh yang makin gak jelas sekarang. Sayang, mau gak jadi pacar aku? KJDA, apa tuh? Kita jalanin dulu aja. Ini apa sih jenis hubungan? Apa gue gak ngerti gitu kan? Akhirnya bertahun-tahun, kemana arah hubungan kita? KTBA, apa? Kamu terlalu baik buat aku.